Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mikerlen, NPM 2018-21048. Program studi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi leukemia. Penyakit leukemia, atau lebih tepatnya leukemia, adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Ciri-ciri leukemia. Pertama yaitu demam dan menggigil, tubuh terasa lelah dan rasa lelah tidak hilang meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, gejala anemia, bintik merah pada kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringatan berlebihan terutama pada malam hari, mudah terkena infeksi, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Dan terakhir yaitu perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Gejala leukemia. Yang pertama itu sakit kepala hebat, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga otot hilang kendali, yang keempat nyeri tulang, yang kelima linglung, dan yang terakhir yaitu kejang. Penyebab leukemia. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi. Namun, beberapa faktor berikut ini diduga dapat meningkatkan risiko terkena leukemia. Faktor risiko yang dimaksud meliputi, yang pertama, memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Yang kedua, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome. Yang ketiga, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia. Yang terakhir itu pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Jenis-jenis leukemia. Yang pertama itu leukemia limfoblastik akut. Akut limfoblastik leukemia atau leukemia limfoblastik akut terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih, jenis limfosit yang belum matang atau limfoblas. Yang kedua itu leukemia limfostik kronis. Kronik limfostik leukemia atau leukemia limfostik kronis terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara berlahan menyebabkan kanker. Yang ketiga, leukemia myeloblastik akut. Akut myeloblastik leukemia atau leukemia myeloblastik akut terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel myeloid yang tidak matang atau myeloblas. Yang terakhir itu leukemia myelocytic kronis. Kronik myelocytic leukemia atau leukemia myelocytic kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel myeloid yang matang. Diagnosis leukemia. Yang pertama itu memastikan diagnosis dan jenis leukemia yang dialami penderita. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi tes darah. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Dokter dapat menduga penderita mengalami leukemia jika jumlah sel darah merah atau trombosit rendah dan bentuk sel darah tidak normal. Aspirasi sumsum tulang. Prosedur aspirasi sumsum tulang dilakukan melalui pengambilan sampel jaringan sumsum tulang belakang dari tulang pinggul dengan menggunakan jarum panjang dan tipis. Sampel ini kemudian diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi sel-sel kanker. Selain tes diagnosis di atas, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan lain untuk memeriksa kelainan organ akibat leukemia. Jenis tes yang dapat dilakukan adalah tes pemindaian, misalnya USG, CT scan, dan MRI. Lumbal fungsi, tes fungsi hati, dan biopsi limpa. Pengobatan leukemia. Yang pertama itu kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat membentuk tablet minum atau suntik infus. Yang kedua, terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon.
Terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase, seperti imatinib. Yang keempat yaitu radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Yang terakhir itu transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Komplikasi leukemia. Leukemia dapat menyebabkan komplikasi jika penanganan tidak segera dilakukan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan pada organ tubuh seperti otak atau paru-paru, tubuh rentan terhadap infeksi, risiko munculnya jenis kanker darah lain, misalnya limfoma. Pencegahan leukemia. Belum ada cara yang efektif untuk mencegah leukemia hingga saat ini. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko Anda terkena leukemia. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri, terutama jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia, seperti benzena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.